Podcast Lintas Langit. Oke semuanya, kita balik lagi ke podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Omongkan di dewe, tong di ditu. Cak. Di episode sebelumnya kita menghadirkan Bang Ucok yang sekarang sudah berpeci. Iya, Jadi mualaf. Oh, singkat sekali ya prosesnya ya. Karena syutingnya 2 bulan lalu. Oh iya. Mualafnya tapi dari Prinsi. Iya. Wah, Dari keren. serius sekarang cair. Kemarin kita lumayan serius, Ya. sekarang lebih serius. Betul. Ya. Nah, karena kita sudah kehadiran 2 senior ini, kayaknya kita berdua undur diri. Bapak-bapak silakan ngobrol aja ya, Pak. lanjut aja. Kita ngomong apa? Gak tahu. Kan mereka yang nanya. Diselesaikan baik-baik. Karena kita konteksnya adalah teater. Ya. Jadi Kok pas teater? Ini udah jadi penari loh. Kenapa jadi teater? Ini jadi ustaz. Kok nggak sesuai dengan briefing? Ini gimana? karena teater bisa masuk ke arah sana juga. Oh, ya kan banyak yang gitu yang pura-pura jadi ustad, pura-pura. Tar, kita ada yang di ini. Apa ini bang? Itu low. Pembahasan. Oke. Itu Tadi gimana? maksudnya. Gimana? Jadi ada yang gimana? pura-pura jadi ustad, Pura-pura jadi ustad. ada yang pura-pura jadi politisi, ada yang komedian kalau jadi politisi ternyata serius lur. Oh, Tapi iya. ketika politisi lebih komedi. Iya ya, terbalik jadi. Iya. Jadi Ada ketuker. orang yang pura-pura pintar, ada ada yang orang yang pura-pura bodoh. bagusnya yang mana itu? Jadi begini. Panjang udah lah. Salam SKS. Salam dulu. Saya akan melontarkan satu buah pertanyaan. Oke. Bagaimana kondisi dunia teater hari ini? Waduh. Kiwari teh kumaha. sedang- Tuning kumaha. Sedang tidak baik-baik saja sepertinya. Kalau baik-baik saja, saya tidak akan hadir di podcast ini. Pun para lu. Salah podcast. Gimana sok? Bang Ucok dulu. Iya, nggak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, artinya hari ini mungkin kita akan bisa menemukan banyak kelompok yang produksi teater kan gitu. Ya. Sekarang coba aja ditanya di Bogor ada berapa banyak kelompok yang rutin produksi teaternya. Nah, kan gitu. Atau di Bandung ada berapa banyak kelompok yang sampai hari ini masih rutin produksi teaternya dan masih punya kemampuan finansial yang stabil. Gitu. Kan gitu. Artinya sedang tidak baik-baik saja teater hari ini. Dan gini aja lah, kita bagi aja. Ente nyerang, orang defense gitu. Oke, pro kontra. Iya. Pro. Tapi orang kontra Iya, nanti kontra, orang pro. Tapi kadang-kadang orang pro gitu. Gimana sih ini nggak konsisten ini ya keberpihakan. Jadi kalau perkembangan teater mungkin kita lihat dari Tina banyak pementasan atau dari banyak apa? Ya bisa berbagai macam sih sebenarnya, multi perspektif aja di. Oke. Yang dikatakan tidak baik-baik aja apa tuh? Ya orang mah dari segi produksi salah satunya kan. Ya bicara teater kan masa latihan mulu, pentas kagak Itu gitu. tela. Teater latihan. Ya, terasa Prabu itu, kita berbicara aja misalkan dari Prabu. Prabu itu kan mulai kembali lagi setelah COVID. Ya. Kita tenggelam. Ketika muncul lagi aja karena ada kegelisahan sendiri untuk Prabu yang memang harus kembali membuat suatu karya. Apakah dikatakan itu teater tidak baik-baik saja? Ada iyahnya, ada tidaknya. Gitu. Tidaknya dulu gimana? Ya kalau tidaknya mah kalau dia tidak berproduksi dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah bagian penting dari kelompoknya. Tapi dia menganggap kelompok teater. Iya, masih ngomong kami ini orang teater tapi nggak pernah bikin karya. Nah, kalau bedanya lagi adalah dengan satu yang masih baik-baik saja, dia tidak berproduksi tapi mempersiapkan fase ini untuk produksinya. Oke. Itu kan beda ya konteksnya. Lebih bagus mana yang berproduksi tapi plagiat? Itu lebih parah lagi. Gimana? Ya plagiasi itu kan ya adab lah, Lur. Udah pakai karya orang, misalnya dia tidak mencantumkan karya, diklaim sebagai milik dia, itu kan jahat. Kejahatan terbesar dalam kesenian adalah mengklaim karya orang lain sebetulnya sebagai milik dia. Dan ngaku pelaku seni atau seniman. Sedangkan identitas dari seorang seniman adalah Kreator. karya. Iya, karya kreator. Karya.
Dan itu sebetulnya bukan dalam konteks dunia teater aja ya, tapi Di apapun, di lain pun juga sama Di ranah gitu apapun, ya. Yes. Makanya di Contoh yang lagi in dia musik. di musik Iya. juga kan itu Hingar-bingarnya lights sekarang itu, lagi rame kan? lagi ini banget. Di teater pun sama mengalami itu. Sama mengalami juga di ranah-ranah tertentu. Ada orang yang kemudian mengklaim ini sebagai milik dia, atau gaya misalnya, gaya tertentu sebagai milik dia, tapi sebetulnya punya orang. Padahal menurutku sih tidak salah kalau misalkan ngomongin bahwa ini adalah karya si Anu, saya mencoba untuk bisa jadi belajar dari dia. Kan lebih rendah hati, apa sih salahnya gitu. Hanya mungkin untuk- salah satu yang dikatakan teater tidak baik-baik saja. Iya, artinya dalam teater yang aku pelajari ya, bahwa teater itu salah satunya mengajarkan kita etika kan gitu. Ada etika dalam berkesenian yang kemudian itu dijaga, bahwa sebetulnya teaternya itu tidak lebih penting dibandingkan kita menjadi manusia kan gitu. Nah, itu dia. Nah, makanya ada teks memanusiakan manusia itu kan di situ. Bagaimana cara memanusiakan manusia? Ya hargai dong dia gitu sebagai manusia gitu. Dengan misalkan karyanya kita ambil, tapi ya kita perlakukan karya itu sebagaimana mestinya. Nama dia kita tetap santumkan sebagai penulisnya misalnya, atau apapun itu gitu metodenya gitu. Ada etika yang memang memanusiakan dia. Udah mah nggak ngasih duit kan ke dia gitu. Kalau di musik kan lebih saklek ya. Nggak usah. Ada royalti gitu. Nggak usah disebutin juga kalau tiba-tiba sini ngomong, nih karya saya udah viral lebih dulu. Udah tinggal ngeluarin duit kan gitu. Bayar. Kalau dari Kang Muklis kan ini sisi tidak baik-baik saja tadi. Kalau dari Kang Muklis kan ada baik-baik sajanya Baik-baik ada. sajanya. Ada baik-baik sajanya seperti ini. Kita positive thinking aja. Kalau dari sisi baik-baik sajanya ya, terutama kita lihat dari mana selama teater masih berproduksi, kalau Akang sih menganggap bahwa teater baik-baik saja gitu. Yang tidak baik-baik saja mungkin selama ya pelaku seninya itu berhenti berkarya gitu. Walaupun karyanya itu terletak dari kontroversi, ya mungkin itu yang dikatakan tidak baik-baik saja. Tapi selama pelaku seninya masih berkarya, ya selama itulah teater masih baik-baik saja. Walaupun saya yakin nih jawaban Bapak barusan ini kan tidak selancar ini ya. Artinya dia mikirnya di mana ya baik-baiknya ya. Gitu. Itu kan aku disuruh pro. Oh, pro ya. Pro. Pembagian job desk. Ya. Perannya itu ya. Sebenarnya neangannya lu hes. Tapi ya aku harus mempertahankan. Enggak, tapi tidak bisa baik-baik aja ini. Oh, iya, Nggak iya, bisa iya, ini. iya. Teater tuh baik-baik saja sampai detik sekarang. Nggak jadi masalah. Sampai saking baiknya pelaku teater, banyak orang yang tidak tahan untuk menjadi pelaku teater. Karena teater baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Aku harus dengan komitmen bahwa teater baik-baik saja. Nah, ini lebih make sense nih alasannya. Sebenarnya ada pertanyaan, tapi aku tuh seharusnya pro gitu. Lebih khawatir mana antara orang yang bergelar akademisi dalam bidang kesenian, tapi dia berhenti berkarya. Nah, Sedangkan ada satu masyarakat yang atau itu komunitas kecil ataupun suatu hal Otodidak lah katanya. ya, dan dia tidak berlabelkan dengan gelar akademisi secara kesenian, tapi dia sangat konsisten dengan karyanya. Karyaan. Nah, itu nanti akan dijawab oleh pelaku akademinya gini. Kan tidak semua. Ada pelaku akademi bukan? Ada pelaku Enggak, akademi. ini mewakili orang-orang. Oh iya. Ya. Soalnya Karena saya masih berkarya. Oh iya, Jadi ada tidak tersinggung. Ini mewakili pernyataan yang pernah didengar juga. Jadi begini. Jadi kan pelaku akademisi itu nggak semuanya harus jadi seniman. Tuh. Ya kayak orang ekonomi, sarjana ekonomi, memang semuanya, atau sarjana bisnis, manajemen, SPD SPD memang jadi guru semua. Pada faktanya yang kuliah di pendidikan juga pada malas jadi guru. Nah, ini kan alibi yang sering dipakai. Betul. Banyak sih. sarjana seni sekarang kerjanya di bank. Oh iya. Ya. Jadi debt collector juga ada. lebih dark ya. Ya. Oke. Betul sih. Mungkin yang dikatakan baik-baik saja atau tidak baik saja itu bagian dari problematika yang memang sampai kapanpun kita akan terus berhadapan dengan hal-hal itu. Ya. Yang pasti munculnya garapan Prabu momentum kecelak ini mungkin itu anggapan bahwa ya teater baik-baik saja gitu. Jadi
Di Bogor itu ya? Di Bogor. Oh di Bogor ya, maksudnya Kita di kan Bogor. lagi di Bogor ini. Ini lagi. Oh ini di Bogor? Iya, ini di Yukita Cafe. Oh iya. Oh Yasmin itu Bogor? Ya, Oh, itu iya. Bogor. Bogor. Nanti kita belajar Google Maps ya. Ya, jadi bahwa tantangan sampai detik ini kalau Akang ya mungkin Bang Ucok tahu, teman-teman yang lain juga tahu bahwa sampai detik ini aku tetap istiqomah untuk berada di pijakan yang bernama teater, dan sampai detik ini aku masih hidup cari makan, menafkahi keluarga, tetap dengan menjadi pelaku seni di bidang teater. Menandakan bahwa buat aku teater baik-baik saja. Oh gitu kan. Oke. Kita lihat sejenak. Cocok Najwa Shihab. Bukan dong. Oh iya. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ron Karni ya. Oh, enak di sini kalau ngomong bebas cair ya? Bebas. Oh, bebas ngomong apa aja? Bebas. Oh, iya. Tanggung jawab masing-masing. Dan tadi kan Bang Fikri ini kan Salim. Bang Fikri bilang Ya. berapa banyak komunitas teater, kelompok teater yang masih produktif. itu baik di sini ataupun di mana-mana. Di mana-mana. Lalu sejauh mana teater ini masih relevan dengan anak muda atau generasi Gen Z kata-kata Iya, kita sekarang? betul. Wah ini pertanyaan yang diajukan pada kita generasi milenial atau Baby boomer. Kalau teringat. Ini soalnya aktor lawas yang akan menjawab. yang mesti dia gitu. Aku, masih gitu. Tahun 60-an lah ya orang masih. Coba. Ya apa ya? Sebetulnya kan ada cara yang paling dekat gitu ya untuk melakukan pendekatan kayak gini tuh. Ya pahami dulu konteks zamannya kan gitu. Satu. Ya. Kedua, pahami dulu konteks kultural mereka gitu, kultur mereka. Yang kalau sekarang ngomonginnya misalnya budak skena gitu-gitu. Pahami dulu, oh hardcore mereka mah mainnya segini, kok jauh ya sama hardcore-nya zaman saya gitu-gitulah. Nah, kemudian itu yang kalau bisa sih aku pikir anak generasi sekarang itu sebetulnya tidak menolak kebaruan, tidak menolak hal-hal yang sifatnya baru menurut versi mereka gitu. Hanya saja bagaimana cara masuknya ke mereka kan gitu. Kalau caranya kayak zaman orang tuanya nggak masuk gitu. Nah, ada metode yang memang harus mulai di-upgrade gitu sebetulnya. Nah, ini yang juga kalau ditanya yang bagaimana lagi dipelajari. Nah ini kalau tadi ada istilah ada beberapa seniman atau non seniman tapi suka seni terbilangnya tidak produktif. Ini yang dirasakan saya dan angkatan-angkatan teman saya atau ke bawahnya lah. Itu tuh suka takut, Kang. Takut mencoba membuat hal baru gitu. Jadi misalkan udah bikin nih, lain gitu teater mah. Nah, akhirnya jadi ngerasa gua mah nggak bisa berarti ya gitu kan. Itu yang melakukan biasanya generasi di atas ya, yang Iya, umum. jangan begitu gitu, secara usia jauh di atas. Kalau aku sih dulu pernah menyatakan, geus tong didengin gitu mah sih. Geus tong didengin, artinya bukan berarti kita tidak respect ya. Iya, Dalam konteks, bukankah Rocky Gerung bilang bahwa nggak ada pikiran atau gagasan yang bisa dibuat jadi santun kan gitu. Iya. Ya artinya dalam hal ini kita tidak sedang bersikap tidak santun pada mereka, tapi kita sedang menolak gagasan mereka melalui sikapnya adalah abaikan saja gitu. Ya aku sih orang yang cenderung setuju kalau ada anak muda yang mengabaikan orang-orang seperti itu karena ya sifatnya kan bukan memberikan masukan dalam konteks ilmu kadang, tapi lebih ke perintah order. I order you to do this. Gitu. Itu kan nggak asik. Nah itu berarti dalam konteks tidak menghalangi keberanian atau mengulangi keberanian berkarya kan. Nah, iya. Sekarang pertanyaannya itu bisa jadi balikan dengan sebuah fakta. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana sejauh mana teater ini bisa dinikmati oleh misalnya dengan generasi Gen Z. Sekarang faktanya harusnya sekarang salah satunya teater di Bogor adalah kenapa teater justru hidup di sekolah. Justru teater hidup di kampus. Bukannya itu letak keberadaan Gen Z. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa dipatahkan karena berapa komunitas independen yang aktif. Jangankan di Bogor, di luar sana. Jadi seharusnya itu pertanyaannya terbantahkan. Justru teater hidup di Gen Z. Karena apa? Karena adanya di sekolah. Di ruang-ruang sekolah. Adanya di teater-teater kampus. Iya.
Dan seberapa aktif teater independen yang ikut berperan sampai hari ini. Jadi pertanyaannya adalah justru teater bisa dinikmati karena teater sekarang banyak hidup dan terlahir dari anak sekolah. Gitu. Ini salah satu gambarannya ya. Dulu waktu beberapa tahun lalu kalau misalkan nonton teater di Jakarta, itu pasti akan bertemu minimal nih, ketemu 10 orang yang kita kenal. Gitu. Wah, cok, gini gitu. Terakhir aku nonton teater, itu aku semua orangnya nggak kenal. Penonton itu nggak ada satupun yang aku kenali di mereka. Entah karena aku sudah terlalu tidak upgrade gitu dengan orang-orang itu, atau memang itu penonton baru gitu. Nah, aku berhusnuzon itu penonton baru. Artinya teater pun bisa sebetulnya di generasi sekarang diminati, cuma memang tadi satu metodenya, kedua perkara literasi mungkin ya yang perlu istilah gini, jangan memilih pelatih atau guru yang salah untuk mengajarkan teater karena Anda akan tersesat seumur hidup kan gitu. Ya artinya ini juga bagian pelatihnya juga memang harus mengupgrade literasinya untuk bisa memberikan hal-hal yang sifatnya bener lah, rule-nya, trailnya itu udah bener gitu, tracknya bener, mau nanti diapain juga secara isu mereka ada di track yang bener gitu. Lalu mengenai pertanyaan yang tersebut bahwa market komunitas apapun misalkan yang terjadi di beberapa komunitas di Bandung ataupun di Bogor ataupun di Jakarta sendiri, market dari produksi komunitas teater itu pasti tiket itu akan dijual kepada siswa. Iya. Itu fakta mengatakan bahwa teater tuh justru hidup di Gen Z. Dengan banyaknya, lihat saja ketika ada komunitas yang datang ke suatu kota, pasti target mereka kenapa anak sekolah, gitu. Dan itu sudah mengambil peranan untuk Gen Z, gitu. Jadi artinya teater baik-baik saja. Aku dengan komitmen yang tadi. Itu maksudnya berarti aku artinya teater baik-baik saja. Ketika teater itu hidup di sini ya, di sini hidup di sekolah, terus di kampus gitu, geliat-geliat berkarya masih ada dan mereka apresiasi. Berarti bukannya teater itu baik-baik saja? Enggak juga. Aku mah komitmennya dari awal harus pro. Aku juga kontra, ya, narasinya harus kontra. Jadi memang harus balance. Aku tetap dengan komitmenku yang tapi kemungkinan bahasa kontra ini ketika tadi aspek lebih lanjut ngomongin soal anak sekolah nih, kalau diobrolin lebih lanjut nih jadi malah jadi bola liar nanti. Makanya nggak apa-apa. Aku kontra tapi tidak akan menyampaikan pendapatnya di sini. Di belakang ya. Tapi nanti pun statementku yang kontra, aku pun tidak sampaikan di sini. Bagaimana ini? Jadi aku tetap dengan pro. Ya kita kan sudah main peran juga. Perannya kan pro ya. Aku menjadi Agus. Ya, alhamdulillah ya. Terkadang juga ini salah satu hal positifnya yang kita lihat dari beberapa instansi terkait, semisal dari Kemendikti, dari Kemendikbud, itu ada beberapa program yang memang teater juga masih bersentuhan dengan pendidikan, gitu. Itu menandakan bahwa teater baik-baik saja. Iya, masih ada program FLS3N. Nah, itu bentuk dari dulu ada GSMS, Gerakan Seniman Masuk Sekolah, yang sekarang dari Kemendikti, yang Gerakan program Seni. sekarang ada PISN. GSMS itu Gerakan Seniman Masuk seadanya gitu. Aduh, Bung Rocky nih. Masuk school. Iya, sekolah. Tapi kan judulnya aja gerakan kan. Kalau di zaman ayeuna teknologi udah canggih, fasilitas udah banyak, ada nggak keterbatasan? Aduh, kok gini sih ya dalam proses kreatifnya di teater? Apa ya? Kalau aku sih teater itu kan memang manual banget ya teater sebetulnya. Satu hal-hal yang masih dipertahankan hari ini yang mungkin sudah ditinggalkan oleh beberapa jenis kesenian lain adalah kemanualannya itu masih ada di teater, artinya dilakukan lewat aktor, live, peristiwanya masih berhubungan langsung dengan penontonnya, itu kan masih teater, hanya teater yang masih melakukan itu. Nah, maka kemanualan ini kadang-kadang juga sebetulnya ini yang dirindukan oleh penonton gitu. Proses crafting itu. Iya gitu. Nah, tidak selamanya penonton itu karena imbas teknologi digital mereka sebetulnya
tidak tertarik lagi dengan perkara manual, justru yang semakin ditinggalkan kan semakin unik, Kangen gitu. semakin antik gitu. Iya. Itu menurutku makanya aku selalu yakin teater mah harus bertahan di kemanualannya itu gitu. Ya karena harga spanduk dari digital itu 1 meter itu cuma 15.000. Tapi spanduk pecel lele yang ditulis Yang digambar pakai itu. karya tangan itu harganya jauh di atas rata-rata. Betul ya? Iya. Betul. Dari kemanualan itu artinya memang boleh dikatakan sense of-nya nggak bisa digeser. Iya, Betul. Gitu ya? Ya, sangat manusiawi kan. Nah, Iya. gitu. Maka ketika terjadi error pun di atas panggung ya itu dimaknai sebagai hal yang sangat manusiawi gitu sebetulnya di teater. Atau umur semakin menua gitu. Itu sih gak usah dibahas, Bang. Salah satunya sih itu. Lupa naskah gitu ya. Lupa dialog. Tiba-tiba kamu asam urat. Tiba-tiba sakit di atas Tarik main panggung. asap urat. Aduh. Waktu latihan keren. Pada saat pentas, lesir aing. Tiba-tiba sare di panggung. Iya. Nah itu gitu-gitu. Ya, karena memang menonton teater ya di panggung pertunjukan gitu. Jangan nge-review teater dari sebuah video. Ya. Iya. Nah itu kan makanya pertanyaannya ketika sekarang musim royalti nih, musik dibuat royalti, film atau video dibuat royalti, teater gimana cara mau bikin royalti? Sementara peristiwanya kan ephemeral. Ya, Besok betul. dipentasin belum tentu sama dengan hari ini kan gitu. Peristiwanya sama, tapi belum tentu detailnya sama. Nah ini akan rumit sebetulnya mau bikin IP ininya ya gitu. Perkara bagaimana kemudian ini dibuat monetisasi dari ini. Nah ini memang harus caranya berbeda kalau teater mungkin gitu, nggak sama seperti yang lain-lain. Atau mungkin tidak bisa dilakukan memang gitu. Maka kita cari ranah lain aja buat cari duitnya kan gitu. teater mah jangan cari duit gitu. Nah Gitu. ini mau masuk nih masalah duit. Nah. Tadi juga sempat singgung soal finansial Ya. gitu. Sejauh mana sih finansial itu di era sekarang mempengaruhi kualitas sebuah pertunjukan teater? Nah, oke. Gimana Lur? Sok dulu dari manajemen. Ya kalau aku sih sebetulnya kalau bicara kualitas pertunjukan dan uang atau financingnya teater itu sebetulnya kan dua hal yang tidak berhubungan. Artinya tanpa uang pun sebetulnya pertunjukan secara gagasan estetik bisa dilakukan dengan bagus kan gitu. Yang jadi masalah adalah ketika pertunjukan ini kemudian merekrut orang yang butuh duit. Itu yang jadi masalah. Aktornya adalah aktor-aktor yang memang secara usia dia memang sudah harus menghidupi keluarga, sudah harus bekerja. Maka kemudian ini jadi masalah kan gitu. Padahal gagasan awalnya sih kalau nggak ada itu ya teater bisa jalan sebetulnya secara estetik. Tapi karena itu tadi, lalu kemudian ini akan jadi masalah. Nah, ketika mulai di era teater yang berbayar dalam tanda kutip inilah, kemudian teater kehilangan produktivitasnya ketika tidak ada uang. Maka kemudian gagasan estetiknya melemah ketika tidak ada uang gitu. Si pertunjukannya itu akan sangat berpengaruh karena biar bagaimanapun resiko dapur ke rumah akan sangat mempengaruhi produktivitas kan gitunya, pasti itu mah. Lalu udah ribut dengan ini ya aduh token bunyi, udah nggak bisa tuh mikir adegan saya udah nggak susah tuh. Betul. Ya, Gimana, Lur? Aya peribahasa lauk na bonang cai na herang ya kenapa enggak? Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati ya kenapa enggak? Gitu. Itu kan tadi berngomong dengan gagasan, kembali lagi ketika gagasan tersampaikan tidak hanya si aktor tapi ada penunjang seperti artistik. Nah, itu mau tidak mau sempat kita bahas bagaimana kualitas artistik yang membutuhkan sebenarnya konsep awal tuh akan membentuk seperti ini. Tapi setelah dihitung 11 juta. Cari aja yang ada generik lah ya. Akhirnya kita pilih artistik generik, artistik BPJS. BPJS kan gitu. Itu berpengaruh nggak? Ya sangat berpengaruh. Tapi disitulah lalu kenapa Akang dengan Teater Prabu ini curhat sedikit. Makanya secara akademisi aku pada saat itu terbentur dengan pola ini dan itu sudah aku tafsir dari tahun 2004. Bahwa aku memutuskan untuk keluar dari STSI. Karena pada saat itu aku mencari ada sesuatu hal yang
kurang dan salah gitu. Yang tidak ada. Ya, pada saat itu, Bukan aku kurang, berpikir, tidak ada. tidak ada. Ya. Lalu gitu ya. aku menganggap bahwa mungkin kampusnya yang salah. Dari situ aku pindah ke salah satu kampus yang di Jakarta. Saking pengen tetap bertahan di teater. Tapi ternyata lebih parah. Berarti masalahnya bukan terletak pada kampusnya atau pada teaternya. Kira-kira teater saking pengen bertahan di teater, lalu apa yang susah? Oh, pada saat itu ternyata ada pemahaman bahwa ternyata komunikasi yang tidak tersampaikan dalam ide dan gagasan. Lalu masuklah ke kuliah komunikasi. Ternyata bukan itu masalahnya. Akhirnya menentukan bahwa ternyata masalah dari seni pertunjukan adalah Manajemen. Dan disitulah S1 aku terselesaikan gitu. Saking aku sayangnya dengan teater. Gitu. Dan di situ muncul ketika Bang Uco ikut berproduksi ke Bogor bahwa ada menemukan bagaimana cara berproduksi teater tidak bermuluk-muluk tapi karya bisa maksimal. Salah satunya manajemen waktu latihan gitu. Yang kalau misalkan secara pengeluaran itu kita bisa tekan gitu tanpa harus mengurangi ide dan gagasan tadi gitu. Bagaimana kecerdasan manajemen produksi ini yang akan berbicara gitu. Dan harus sudah sekecil apapun bahasa Sunda mah sakecelake kesang jelema mah kudu dihargaan. Nah, iya. Gitu. Itulah yang menurut hemat Akang bahwa teater akan baik-baik saja. Kalau masih nggak baik-baik. Itu masih konsepsi ini ya. Ini Kita harus kontra nih. Masih konsepsi yang utopis. Ini yang jadi tantangan generasi-generasi kita ke bawah nih. Milenial ke bawah tuh kan taunya pengen populernya aja nih. masuk teater karena pengen jadi artis. Pengen jadi artis. Fenomena ini gimana? Atau Bang Jo? dijadikan alat untuk mendongkrak popularitas misalnya. Nggak peduli manajemen gimana, pokoknya aing udah terkenal gitu ta. Gimana Kebelet viral bahasanya. Kebelet viral. Gimana menurut pandangan Paradigmanya atau pola pikirnya bahwa masuk teater pengen jadi artis. Ya sebetulnya kan boleh kan tapi ya. Boleh. Tapi kemudian bahwa populer itu adalah efek dari apa yang kita kerjakan. Istilahnya orang mendapatkan uang karena dia bekerja kan gitu. Nah, ketika gagasan bekerjanya dihapus dan mendapatkan uangnya sebagai tujuan, maka kemudian orang banyak yang melakukan perampokan, malak di jalan. Kan itu shortcut gitu. Sama kayak viral tadi atau populer gitu. Populer adalah efek dari karya yang kita buat kan gitu. Nah, ketika orang sudah kebelet viral tadi memutus rantai proses dan karyanya, maka apapun dia lakukan untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal. Kan ini yang jadi masalah sebetulnya. Sampai misalkan plagiasi karya atau etika dalam menggunakan karya orang lain tidak diperhatikan, itu yang membuat jadi kacau di teaternya. Prosesnya itu hilang. Proses kreatifnya akan dihilang. Apalagi lebih jauh ke manajemennya segala macam udah. Apalagi. Jadi dengan cara apapun saya seleket kan, iyalah. Iya. Jadi ya tadi kan artinya sebetulnya ada etika yang harus dipegang gitu, mau tidak mau. Nah, ini yang paling penting nih, base-nya gitu. Etika dalam ruang ruang komunitas teater ini gitu. Kita punya rule, punya aturan circle gitu, circle kulturnya gitu. Nah, ini kalau dirusak ya rusak semua. Nah, berarti apa yang salah tuh, Kang? Harusnya kan secara proses teater itu pasti mengajarkan manajemen emosi, manajemen pribadi, manajemen dan lain-lain gitu. Nah, ada mungkin bisa jadi orang ini jadi yang salah apanya? Ada. Betul, itu ada. Itu Karena kan Di-bold kita sudah mengakui bahwa adab itu di atas ilmu. Oke, iya sih. Ya artinya ketika mereka punya, ya kalau mungkin disebutnya sekarang so idealis ya bahasa tadi. Tapi pada faktanya apalagi yang mau dipegang kalau bukan itu gitu. Kalau semua orang kemudian mengandalkan virality atau popularitas tadi sebagai tujuannya, maka kita udah kayak rimba raya gitu, saling bunuh, saling hajar. Yang penting kita viral gitu. Di mana adabnya kalau begitu? Di mana etika kita sebagai orang yang hidupnya sebagai makhluk sosial. Nah, ini aja sebetulnya dipegang. Ya harus ideal lah dalam konteks ini gitu. Supaya nggak rusak tatanannya. Lantas kalau gitu Bung Fikri. Guru- jalan tengahnya gimana ini? Jalan tengahnya. Kan tadi Bung Fikri sempat bilang kan, kalau teater itu
jangan mengharapkan sebuah monetasi. Nah, itu Tapi masih satu sulit. sisi kita butuh finansial. Nah, Gitu. sementara misalnya saya ada di posisi anak sekolah yang tiba-tiba mempunyai cita-cita ingin berteater, terus dapat stigma, aduh berteater tidak bisa berpenghasilan. Nah, paling tidak itu kan mengikis tuh. Iya. Nah, oh berarti gue nggak akan sejahtera dong atau gimana? Nah, gimana itu yang seperti itu? Kue waru. Betul, sangat realistis. Yang paling relevan adalah teater itu jembatan menuju ridho Allah. Ini dari 3 apa sih? Pesan yang pakai peci bapak. Kok yang bijak ini? Ntar dulu, peci pas dibuka kan blonde. Ya jadi sebetulnya nggak apa ya tadi kalau kita pegang adab tadi yang harus mulai ini bukan PR-nya generasi ini ya mungkin PR semua orang lah artinya dalam konteks ini ketika sadar bahwa teater itu secara secara peristiwa tidak akan menghasilkan buat kita tapi kan mungkin ada turunan-turunan teater yang itu adalah ilmu yang bisa menjadi sumber rezekinya gitu ngajar orang acting lah ngajar banyak hal ya di teater yang bisa dikerjakan Ya gitu. kalau kita dari sudah mungkin mencicipi dunia ini, kita sudah bisa merasakan pastinya Iya. impactnya tuh seperti apa gitu. Bahkan saya yakin sekali kan marahnya bapak sebagai guru, marahnya bapak sebagai dosen adalah acting sebetulnya. Karena nggak niat marah juga kadang-kadang. Jangan dibocorin dong. Ada efek. Ini ada efek yang disampaikan oleh ini bapak ini nih. Siapa namanya? Bung Bisbah. Bu Mabrur. Ya. Ini dia pernah berkata bahwa pendekatan di pekerjaan dia karena dia beraktivitas juga dalam dunia teater, setiap pendekatan dunia kerja itu diselesaikan dan disampaikan dengan pendekatan teater dan terutama acting. Gitu. Itu kan manfaatnya terasa manfaat. Terasa sekali. Iya, terasa. Betul. Pernah naik pesawat kan? Pernah Lihat Alhamdulillah. ketika dijelasin itu tanpa Pramugari. ekspresi. Coba bayangin kalau itu pakai di teater. Oh iya. Karena tanpa ekspresi itu semua penumpangnya ada yang tidur, ada yang ini. Nah, artinya sampai ke celah itu mungkin teater bisa masuk harusnya gitu. Betul. Jadi mungkin bukan dilihat secara teater as a actingnya. Iya. Tapi di luar dari itu sebetulnya variabelnya jadi banyak. Variabelnya banyak. Nah, untuk pertunjukannya sendiri artinya yaitu istilahnya bayar keringat untuk karena prosesnya aja. Nggak apa-apa kecil, tapi karena dia sudah punya penghasilan di luar itu kan juga tetap bisa hidup di teater kan gitu. Masalahnya itu juga belum terjadi. Gua yang harus berbicara Wiraya. Ada keyakinan bahwa sampai detik ini orang pro deh terambil yang kontras sebenarnya mah ya teh. kontra aja ya. Orang teh Kamu harus bersama kurang agitasinya berhasil nih. Kita kontra bareng-bareng. itu kan komitmen orang tetap harus orang teh pro. Ya pro kan boleh lah tipis-tipis sampai nyerang. Boleh pro juga. Siapa tapi ini nih yang dari kalau kita punya pertemanan hati-hati dengan abang ini nih. Ini tipe kalau yang bisa nusuk dari belakang ini menjerumuskan ya ini. Awalnya dia yang mulai, endingnya kita yang tanggung jawab. Dan biasanya di kampus dulu dia begitu. Dia yang makan kita yang bayar. Ya sudahlah, aku mau tetap pro pokoknya. Ya pro ya. Pro. Terakhir kali ya. Terakhir. Bapak masih punya tabungan pertanyaan, Ya Pak? udah, Bang. Nah, ini mungkin berat ya. Mungkin tapi buat Bung Fikri, Pepen, ada Sebio dan Akang juga. Kemana arah masa depan teater di Indonesia? Waduh. Dan harapannya mungkin seperti apa? Karena teater berangkat, wah ini ajaran dari leluhur kampus ya. Karena teater berangkat dari kehidupan, adanya teater berarti adanya kehidupan. Selama masih ada kehidupan, teater akan tetap ada dan eksistensinya akan tetap. Nah, isilah sendiri. Nunggu kan? Mirip itu teksnya Senogumi Raja Dharma. Selagi manusia dilahirkan dengan alat kelamin maka pelacuran akan tetap ada. Gitu. Tapi ya kalau aku sih sebetulnya sudah tidak mungkin karena usia ya sudah mungkin 20 tahun lagi masih berteater nggak ya? Mungkin tapi setidaknya ada
hal-hal yang mungkin secara edukasi, makanya aku lebih sepakat terjun ke ranah itu juga gitu, mengedukasi banyak orang tentang bagaimana sebetulnya prinsip dasar di teater. Apakah teater itu melulu bicara soal acting? Kan ternyata tidak gitu. Ada elemen lain di teater yang jauh lebih kaya dari sekedar manggung dan memainkan peran gitu. Nah, yang mungkin ini tidak tersampaikan terhadap teman-teman kita yang masih sekolah. Jadi mereka hanya melihat teater itu hanya sebatas panggung. Padahal hal-hal lain yang jauh lebih berguna dibandingkan main di atas panggung itu banyak sekali yang itu tidak terdefinisikan. Nah, maka kemudian tugas kita lah mungkin untuk bisa mendefinisikan itu ke mereka gitu. Dan itu sudah kita lakukan dari beberapa tahun semenjak Prabu berdiri, dan itu yang kita jawab dari keraguan orang tua yang ingin anaknya belajar tentang teater gitu. Jadi teater selain dari tadi hanya sebatas seni pertunjukan, tapi ada butterfly effect gitu dari proses teaternya sendiri. Bagaimana cara anak belajar fokus. Semenjak akan kenal teater, lalu akan berprinsip bahwa di dunia ini tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan bodoh, tapi anak terlahir dalam keadaan sulit berkonsentrasi. Makanya produk vitamin maksud nih. Ayam vitamin asup padahal gestuk gitu. Ya sponsor. Kenapa ini dia bridging-nya? Benernya. Pasang gitu podcast batur ha. Bener. Kudu geus aya bieu teh geus asup. Nah, itu tadi masih relate Lur sebetulnya. Ya kenapa pada akhirnya masih relate apa tuh? Tentang bahwa fokus. tidak ada anak yang terlahir dalam keadaan bodoh. Ya ini kan tidak semua anak, ketika kita bicara soal konten kesenian di sekolah ya, belajar seni gitu, belajar teater. Tidak semua anak yang ada di sekolah yang belajar sama guru itu harus jadi seniman. Tapi minimal mereka mengalami pengalaman estetik kan gitu. Ada pengalaman estetiknya. Mau dia jadi tentara di kemudian hari, tentara yang pernah mengalami bermain teater minimal, atau tentara yang pernah belajar teater. Sehingga semua orang yang nanti dia ada di posisinya tentara, dokter, guru dan segala macam punya cara pandang yang tidak seperti cara pandang hari ini terhadap teater. Jalma gelo eta mah hanya cukup di sana. Jauh, aku berharap ya itu jauh bisa lebih berkembang gitu, bahwa mereka sendiri bisa menjelaskan seperti apa proses teater itu sendiri, karena mereka pernah mengalami itu. Jadi nggak perlu jadi seniman semua kan? Kalau jadi seniman semua kita repot, mereka dibabat. Habis proyek kita. Kalau semua anak jadi dokter, lalu siapa yang akan menjadi seorang seniman? Kalau semua anak menjadi seorang seniman, siapa yang akan menjadi tentara? Gitu. Ini terakhir aja bercerita tentang mungkin kita pernah mengalami. Jadi ada salah satu sekolah di pada saat itu akan diminta untuk menggarap teater. Nah, ketika singkat cerita menentukan pemilihan aktor, nah peran utama itu diisi oleh akan menunjuk satu orang, inisialnya. Nah, ada guru dan bahkan kepala sekolahnya bilang bahwa jangan memilih dia. Kenapa? Karena dia anaknya bodoh. Tapi akan tetap pengen dia yang menjadi peran utama. Nah, singkat cerita pertunjukan itu selesai. 2 tahun kemudian akan diminta datang untuk ke sekolah itu. Lalu dipertemukan dengan seseorang karena udah lewat dari 2 tahun bahwa Kang masih ingat dengan anak ini. Oh ini sih. Kenapa? Masih ingat nggak dulu? Dia dikatakan bahwa murid yang bodoh. Tapi semenjak dia mengikuti proses garapan teater, konsentrasinya jadi kebuka lebar. Sekarang dia menjadi siswa dengan nilai terbaik dan lulusan terbaik di sekolah itu. Bahkan mendapat predikat matematika terbaik tahun itu. Artinya mengatakan bahwa belajar teater tidak melulu tentang belajar aktingnya, gitu. Tapi ada proses yang membuka anak itu kepercayaan dirinya, terutama membantu stimulus untuk dia berkonsentrasi dengan baik, gitu. Jadi sponsor sih. Balik lagi di pernyataan di awal tadi ya, hati-hati memilih. Ini teksnya Arvin Cenur juga. Hati-hati memilih guru berteaternya, karena ketika dia teater diperkenalkan dengan cara yang salah,
maka persepsinya sampai nanti dia tua akan salah terhadap teater. Dan itu akan estafet ya. Estafet. Ya, Betul. sampai Persepsi itu akan diestafetkan. Manja. Kalau masih dilatih jadi orang gila di jalan, udah berhenti main teater, hari ini masih dilatih jadi orang gila di jalan gitu. Kenapa nggak disuruh pakai jas di jalan ya? Ya, kan lebih keren gitu. Tapi sales. Sekalian. Oke, jadi harapannya emang teater itu baik-baik saja. Harapannya begitu. Tapi ternyata kan masih menyisakan banyak masalah ya, maka ayolah kita benahi bareng-bareng. Ya. Nggak cuma hanya tugasnya teater Prabu kan, kalau di Bogor banyak. Makanya jangan Dan mungkin keberadaan podcast dari Lintas Langit itu adalah bisa menjadi solusi permasalahan-permasalahan yang ingin dibicarakan di sini makanya Tahu dibicarain. ngomong itu di dia we. Dia we. Oh, bagus itu. Keren. Gitu. Oke, Ayo. cukup berurat dan berdaging serta berkikil ya pembicaraan kita di kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Kang Ucok. Terima kasih Kang Mukti. podcast Terima Lintas kasih. Langit. Semoga Kang Reza. podcastnya makin melangit. Amin. Amin. Dan jangan lupa juga podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Tong ngomong ganti itu, ti dia we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Lintas Langit.